yang tadi kita udah coba taruh GoPro-nya di motor. Sekarang gue mau coba ini di tempat gini aja. Hai guys, di video kali ini gue mau compare action cam lagi yang udah gue pasang di motor Scoopy gue ini guys. Yang mana di sebelah kiri ini ada DJI Osmo Action dan di sebelah kanan ada GoPro Hero 8 dengan harga 4-5 jutaan. Dan sebelumnya gue pernah compare juga nih guys yang DJI Osmo ini dengan Xiaomi Mi Jia 4K. Bagi kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa klik link videonya di pojokan kanan atas ya guys. Oke, jadi kali ini tetap sama, akan gue tes sambil riding supaya kelihatan maksimal saat IIS-nya on atau off, dan nanti akan gue set semuanya di auto ya guys. Dan sebelumnya kalau kalian mau lihat hasil yang maksimal, kalian bisa set kualitas video kalian di 720p atau 1080p ya guys. Oke, langsung aja check this out. Oke guys, untuk yang pertama ini kita set di 1080p 30 fps dan IIS-nya off. Kita bisa lihat, nah kalau pas di DJI Osmo Action ini saat IIS-nya off dia shaking banget, beda kayak GoPro Hero 8. Yang GoPro ini kayak walaupun IIS-nya off dia kayak masih bisa getarannya gitu loh guys. Jadi nggak gitu nggak gitu parah kalau menurut gua shakingnya. Nah kalian bisa lihat sendiri nih di DJI Osmo kelihatan banget kan dia. Oke guys, masih di 1080p 30 fps. Kali ini IIS-nya on ya guys. Nah kalau menurut gua Hyper Smooth dari GoPro ini lebih unggul daripada Rocksteady-nya DJI Osmo guys, karena walaupun nggak lagi di jalan banyak pita penggaduhnya ini, si GoPro ini masih lebih stabil daripada Osmo Action guys. Nah kalian bisa lihat sendiri tuh hasilnya. Kali ini di 60 fps masih di 1080p guys dan IIS-nya off. Ya kita bisa lihat sendiri ya, kalau IIS-nya off sama kayak 30 fps tadi, yang di DJI Osmo ini lumayan shaking banget daripada yang GoPro. Kalian bisa lihat sendiri guys hasilnya di video. Oke guys, masih di 1080p 60 fps. Kali ini IIS-nya on guys. Nah di sini gue mau ngasih lihat kalian kalau menurut gue GoPro tuh lebih menonjol di saturasi dan sharpeningnya, yang berarti videonya tuh lebih tajam guys dan lebih berwarna gitu. Bisa kelihatan ya dari aspalnya tuh lebih berwarna daripada yang di DJI Osmo. Nah kalau yang di DJI Osmo ini lebih pucat guys, tapi biasanya yang pucat kayak gini tuh lebih banyak disukain karena lebih enak saat mau mewarnai guys pas proses editingnya gitu. Kan kelihatan banget tuh kalau yang di GoPro warna hitam mobilnya tuh lebih pekat, terus warna-warna langitnya, warna-warna pohonnya gitu guys tuh lebih detail aja daripada yang DJI Osmo.
Ya guys, kali ini kita coba yang 4K, dan untuk 4K dua action cam ini tuh sama-sama bisa di 60 fps dengan IPS-nya on guys. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya hasilnya di video. Ya, sekarang kita coba time lapse 2 interval. Menurut gue hasilnya sama aja antara Osmo dengan GoPro, paling bedanya cuma di pencahayaannya aja guys. Nah, sekarang kita coba di slow motionnya ya guys. Kalau slow motion untuk di GoPro ini agak sedikit ribet guys, karena walaupun ada fitur slow motion, tapi pada saat kita mau pindahin videonya dari kamera ke komputer, hasilnya malah balik lagi jadi video normal guys. Nah, sehingga harus kita edit lagi pakai aplikasi untuk jadi slow motion. Dan untuk dapetin hasil slow motion yang smooth, di settingan GoPro kalian harus di setting 1080p 240 fps ya. Nah, beda sama yang di Geo Osmo yang hasil dari slow motionnya tuh langsung bisa kita pindahin ke komputer tanpa diedit-edit lagi, dan hasilnya tuh smooth banget. Kalian bisa lihat sendiri di videonya guys. Kalau yang tadi kita udah coba taruh GoPro-nya di motor, sekarang gue mau coba ini di tempat gini aja, dan ini pakai yang 1080p 60 fps dan Rocksteady atau Hyper Smooth-nya on. Nah, gini nih kira-kira ya, jadi guys, tuh pencahayaannya ini backlight nih. Nah, ini suaranya kalian bisa dengar di Osmo Action suaranya seperti apa, dan di GoPro suaranya seperti apa. Nah, ini suaranya masih kedengeran atau enggak. Ini gue mundur, ini gue nggak tahu masih kedengeran apa enggak. Sekarang mundur lagi, nggak tahu kira-kira kedengeran apa enggak, soalnya kita nggak pakai mic eksternal, dan ini normalnya udah kira-kira mungkin segitu. Sekarang lihat pemandangannya guys. Nah, tuh, ini diambil sekitar mana sih ini jamnya? Bentar guys. Ini kita ambil di jam 4:30 sore. Kayak gini kira-kira pencahayaannya. Nanti kita akan coba juga di malam hari. Nah, gitu guys. Oke. Oke guys, sekarang kita coba di malam hari, masih di 1080p 60 fps, IPS-nya on. Kalian bisa lihat dengan pencahayaan yang minim, GoPro Hero 8 tuh bisa lumayan detail dan jernih nangkap gambarnya. Jadi tuh hasil videonya lebih terang dibandingkan dengan DJI Osmo yang masih banyak noise-nya. Jadi tuh hasil videonya lebih gelap ya daripada GoPro Hero 8. Kalian bisa lihat. Nah, itu dia hasilnya kira-kira guys, tapi balik lagi masing-masing kamera itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau gue suka DJI Osmo karena dia harganya lebih murah, terus juga ada kamera depannya buat mempermudah gue saat ngevlog, dan terlebih lagi juga baterainya lebih awet guys, gitu. Kalau kalian punya pendapat lain tentang hasil videonya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Oke, thank you banget yang udah nonton video gue, dan tonton terus video-video gue selanjutnya ya guys. Thank you, bye-bye.